Jumpa lagi, saya Sumanto dari DLC. Kita hadir lagi dalam podcast New Learning. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai learning organization dan kenapa ini penting. Nah, sekali lagi saya mengundang Pak Anton selaku narasumber kita saat ini untuk menggali banyak apa itu learning organization. Oke, baik. Nah, saat ini sudah ada Pak Anton. Ya, selamat pagi Pak Anton. Kita akan membahas mengenai learning organization. Ya, pertanyaannya tentu ini masih menjadi bahan pengetahuan baru ya buat teman-teman, khususnya tentang apa itu dimaksud dengan learning organization. Apa sih Pak sebenarnya learning organization itu? Apakah ini bicara tentang fasilitas? Apakah ini bicara tentang metode? Atau bicara tentang budaya kerja? Atau apa sih sebenarnya? Silakan Pak Anton. Salam jumpa kembali Pak Andreas. Pertanyaan Bapak ini memang sangat filosofikal Pak. Apa itu learning organization? Dan ini penting pertanyaan ini. Saya berpendapat begini Pak Andreas. Learning organization itu bukan ditentukan oleh fasilitasnya. Juga bukan ditentukan oleh kampanye. Misalnya ada slogan-slogan tertentu. Tetapi learning organization itu adalah sebuah budaya yang bisa dibuktikan dalam tindakan sehari-hari, kelihatan, bukan sekedar tertulis. Ada selebrasinya, ada ritualnya, dan ada praktisnya. Itulah learning organization menurut saya, Pak Andreas. Baik, terima kasih jawabannya Pak Antoni, lengkap sekali ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa learning organization ini complicated ya, tidak semudah kalimat yang kita sebutkan gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Apakah learning organization ini harus berbentuk learning and development atau bahkan mungkin corporate university? Atau sebenarnya tidak perlu sekompleks ini, tapi sudah bisa berjalan ketika budaya belajar itu sudah dipraktekkan di perusahaan. Silakan Pak Anton. Pertanyaan Bapak adalah tentang bentuknya. Memang kita bisa melihat di sebuah organisasi bahwa bila mereka memiliki L&D yang solid, yang lengkap, atau corporate university, itu merupakan sebuah bentuk komitmen dari perusahaan. Itu sebuah bentuk yang kelihatan bahwa perusahaan ingin membangun learning organization. Namun yang lebih penting daripada itu adalah apa yang ada di dalam. Bukan sekedar fisiknya, tetapi ada rohnya kan. Apa yang menjadi value daripada perusahaan secara keseluruhan, khususnya adalah pemimpin-pemimpin puncak. Saya memiliki pengalaman 31 tahun dengan Ciputra Group. Sebelum saya masuk ke Ciputra Group, ketika saya dalam proses berkomunikasi dengan Pak Ciputra sebelum betul-betul masuk ke dalam organisasi Pak Ciputra, beliau membagikan pada saya sebuah buku tentang pembangunan Jaya pada saat itu. Ya, kejadian ini pada tahun 87. Ketika saya baca buku itu, terdapat satu kalimat dari beliau. Kalimatnya begini. I will spend my last money on education. Jelas kalimat seperti ini. Memperlihatkan komitmen dan passion daripada pendiri perusahaan bahwa learning itu penting. Kesimpulannya begini Pak Andres. L&D, Corporate University, itu merupakan sebuah bentuk fisik bahwa terdapat komitmen untuk membangun learning organization. Namun, bentuk fisik itu bisa melemah kalau rohnya, spiritnya tidak menyala terus. Di balik bentuk-bentuk fisik itu harus ada roh yang kuat, spirit yang kuat, bahwa organisasi ini harus terus bertumbuh dengan cara belajar. Ya, baik. Ya, luar biasa ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya yang juga berkaitan dengan jawaban Bapak tadi. Lalu bagaimana membangun learning organization yang optimal? Apakah semua perusahaan dengan skala apapun juga bisa membangun learning organization? Atau bahkan bisa dibilang, apakah perlu membangun learning organization?
Atau hanya perusahaan dengan skala tertentu saja yang cocok untuk membangun learning organization? Silakan Pak Anton. Bagaimana membangun yang optimal? Saya berpendapat ada 3 syarat penting. Pertama, ini adalah sebuah inisiatif yang dari top to bottom. Top position memiliki komitmen yang sangat besar. Yang kedua, harus didapat dukungan dari hampir semua atau semua karyawan. Oleh karena itu, harus bisa disosialisasikan dengan tepat dan juga dengan kreatif, Pak Andreas. Dan yang ketiga ini, Pak, ini penting nih, the last but not the least. Eksekutornya harus punya 3P. Apa itu 3P? Satu, passion. Dia sendiri mencintai pembelajar. Seorang pembelajar sepanjang hayat. Seorang pembelajar yang antusias. Itu P yang pertama. Kedua, dia harus punya position. Sebuah posisi yang jelas mewakili bahwa pembelajaran itu penting dalam organisasi. Dan yang ketiga, harus punya power. Maksudnya apa? Punya budget untuk melakukan sesuatu. Eksekutor 3P. Passionate, punya position, dan punya power. Dan menurut saya, dengan dukungan dari top dan kampanye yang berhasil untuk membangun semangat karyawan, maka learning organization bisa dicapai, Pak. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya. Kalaupun kita ingin membangun learning organization yang baik, yang lengkap, yang optimal, apakah membutuhkan waktu yang panjang untuk mempersiapkan semua itu sampai learning organization menjadi satu budaya pembelajaran yang ada di perusahaan? Atau bahkan sebenarnya learning organization itu bukan sesuatu yang harus dibangun terlalu kompleks, tetapi menciptakan orang-orang yang selalu memiliki minat belajar yang tinggi. Silakan Pak Anton. Pertanyaan Bapak tentang berapa lama? Tentu ini sangat relatif, Pak Andreas. Ini adalah sebuah upaya jangka panjang. Berbeda dengan setiap organisasi. Masing-masing memiliki tantangannya tersendiri. Namun saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses. Yang pertama, kembali ada kebijakan dan komitmen dari top. Yang kedua, itu loh Pak, tadi ada eksekutor yang 3P itu. Passionate, punya position dan punya power. Dan yang ketiga, organisasi menciptakan sebuah risk and reward system untuk mereka yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, pembelajar yang antusias, dan termasuk juga risk untuk mereka yang enggan belajar. Dan yang terakhir, harus ada selebrasi. Menselebrasikan keberhasilan individu, keberhasilan kelompok, dan keberhasilan organisasi akibat belajar. Itu akan makin mendorong karyawan untuk terus belajar. Selebrasi, ya. Walaupun itu sesuatu yang barangkali kelihatannya sebagai hanya sebuah perayaan, tapi di balik itu bisa memotivasi. Demikian Pak Andreas yang dapat saya bagikan. Oke, baik. Nah, ini masuk pada pertanyaan lebih tajam ya tentang learning organization. Kalau perusahaan ingin membangun learning organization, tahapan apa saja yang harus dilakukan? Dan bagaimana proses itu bisa dipersiapkan dari awal hingga akhir? Silakan Pak. Tentang tahapan, Pak Andreas, saya ingin berbagi dari pengalaman saya sendiri. Sesuatu yang pernah diajarkan oleh mantan bos saya dan juga guru saya, yaitu Pak Ciputra. Saya 31 tahun di Ciputra Group. Ketika kita memulai sebuah proyek baru, usaha baru, atau inisiatif baru, Pak Ciputra selalu berpesan tentang 4 hal yang harus dipikirkan ketika kita mempersiapkannya. Yang pertama adalah visi. Apa visinya? Yang kedua, misi. Yang ketiga, strateginya apa? Dan yang keempat, action plan-nya apa? Jadi Pak Andreas, tahapannya apa membangun learning organization? Visinya apa? Apa yang kita ingin lihat di depan? Lalu misinya apa? Bagaimana mencapainya? Secara khusus strateginya bagaimana? Dan kemudian action plan-nya supaya itu dapat terwujud. Demikian Pak Andreas
4 tahapan membangun learning organization. Oke, ya. Lalu kalau bicara keuntungan ya, tentunya perusahaan pun akan menghitung secara finansial aspek gitu ya, ketika perusahaan itu ingin membangun learning organization. Nah, apa sih keuntungan ya kalau kita membangun organisasi kita menjadi organisasi pembelajar, khususnya kalau kita bisa dengan kompetisi. Dan perusahaan sekarang berkompetisi dengan sesama industri mereka, dan juga berkaitan dengan model kerja work from home saat ini, yang mau tidak mau harus kita lewati. Silakan Pak Anton. Berbicara tentang keuntungan, Pak Andreas, tentu ini sesuatu yang layak dicari oleh perusahaan. Ketika menginvestasikan sesuatu, tentu ingin mendapatkan benefitnya. Saya tentu tidak bisa menyebutkan rupiahnya, karena akan berbeda untuk setiap perusahaan. Namun ada 3 hal. 3 hal yang sangat penting yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan yang sungguh-sungguh menerapkan learning organization. Yang pertama adalah terjadi inovasi yang berkelanjutan, dan aktor inovasi tidak segelintir orang yang hanya berada di posisi tertentu, tetapi seluruh karyawan akan diberdayakan untuk sanggup berinovasi. Dan ini nilainya bisa sangat mahal dan sangat bernilai untuk perusahaan apabila terjadi budaya inovasi di dalam perusahaan. Yang kedua, kalau pembelajaran menjadi proses terus-menerus yang terstruktur dan sistematis, maka kita tidak takut untuk dibajak karyawannya. Proses membangun karyawan yang berkualitas, karyawan yang hebat, itu terjadi secara terus-menerus. Kita tidak akan takut bahwa akan ada karyawan-karyawan yang meninggalkan kita. Dan yang ketiga, akan terjadi pertumbuhan yang terus-menerus. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Kalau benih-benih pertumbuhan sudah kita miliki dan proses pertumbuhan sudah kita kelola, pertumbuhan akan menjamin masa depan perusahaan. Jadi learning organization akan memiliki dampak yang sangat besar untuk masa depan perusahaan. Oleh karena itu ya Pak Andreas, harus dimulai sesegera mungkin. Kalau bukan sekarang, kapan lagi bukan? Ya, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang sangat krusial tentunya yang banyak ditanya perusahaan ya. Kalau perusahaan membangun learning organization, berapa sih biayanya yang harus dikeluarkan? Ya, dan apakah memang ini akan bicara tentang keluasan skup yang harus dibangun atau bicara tentang infrastrukturnya? Silakan Pak Anton. Berbicara tentang biaya, Pak Andreas, saya pikir ini juga relatif. Seberapa besar biaya tentu tergantung seberapa besar perusahaan dan seberapa cepat. Oleh karena itu, saya lebih berpikir begini. Bagaimana kalau membuat prototyping dulu? Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran on-site dengan online, menggunakan microlearning sesuai dengan aspirasi generasi Z sekarang yang belajar secara digital. Lakukan prototyping, ukur resultnya. Saya berpendapat ketika perusahaan melihat result yang sudah jelas terlihat di depan, maka akan lebih berani melakukan investasi yang lebih besar. Itu usulan saya, Pak. Ayo mulai dengan prototyping. Manfaatkan microlearning sebagai solusi digital untuk pembelajaran di masa new normal ini yang cocok dengan kondisi pekerja muda pada saat ini. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak. Tentunya perusahaan juga berharap dengan investasi yang sudah mereka keluarkan, mereka mendapatkan imbalan dari hasil pengembangan organisasi pembelajaran mereka lakukan. Nah, kira-kira ukurannya apa? Kalau perusahaan menerapkan learning organization, itu dianggap berhasil. Apakah bisa terukur secara angka finansial, omset, dan lain sebagainya? Atau ukurannya ukuran bahwa ada perubahan perilaku saja? Silakan Pak Anton. Pertanyaan Pak Andreas terakhir ini sangat penting, Pak. Ukuran keberhasilannya apa? Saya ingin menjawabnya secara general. Yang saya pikir ini berlaku di organisasi di industri apapun, besar ataupun kecil.
Apakah ukuran keberhasilan ketika kita menerapkan learning organization dan kita anggap bahwa itu berhasil? Saya berpendapat begini. Kalau itu hanya satu ukuran, yaitu orang-orang terbaik sangat tertarik masuk ke organisasi kita. Perusahaan yang hebat harus memiliki SDM yang hebat. SDM yang hebat harus bisa kita dapatkan. Apabila perusahaan kita menjadi sebuah learning organization yang bermutu, maka orang-orang hebat itu, dan orang hebat itu biasanya suka belajar, akan tertarik masuk. Dan mereka akan menjadi bagian daripada perusahaan. Ketika orang-orang hebat itu masuk dan memiliki kesempatan belajar, memiliki kesempatan berkarya dan berprestasi, mereka semua akan membangun. Perusahaan akan menjadi makin hebat. Oleh karena itu, pintunya apa? Learning organization yang bisa membuat orang-orang hebat tertarik masuk ke dalam organisasi. Itu Pak jawaban saya.